getaran. Yang bergetar yang mana? Yang ini, besi yang bentuknya huruf U. Jadi megangnya jangan huruf U-nya yang dipegang. Jangan juga megang ininya tapi ininya bawahnya kepegang, nggak akan getar nanti gitu ya. Nah kemudian berarti cara megangnya adalah batang yang bawahnya. Kemudian cara ngebunyiinnya tadi disentil begini, itu bisa bunyi kedengeran? Enggak, kedengeran sampai sana nggak mungkin kedengeran gitu ya. Ini kalau di kuping akan kedengeran gitu. Nah nanti ada pemeriksaan pakai garpu tala ini yang si garpu talanya ditempelin ke tulang telinga, tulang belakang telinga. Cara nempelin ya setelah dibunyiin, jangan ininya, ya berhenti dong. Getarannya berhenti ya, langsung hap gitu. Nah ketika sudah dibunyiin yang ditempelin tuh yang bawah ini. Kedengeran, ada suara, ada getaran gitu. Itu cara pakai garpu tala gitu ya. Jadi pertama dibunyiin, kemudian tergantung apakah mau ditaruh di depan kuping doang, apa mau ditempel di sini gitu ya, tergantung nanti ada cara pakainya. Cara ngebunyiinnya sekarang. Tadi cara yang pertama adalah disentil begini pakai kuku ya. Tapi biasanya kalau kukunya lemes gitu ya, sakit gitu. Nah, itu boleh pakai cara lainnya adalah diketuk ke mana kayak ke sini gitu ya. Itu juga bunyi tetap gitu ya. Tapi nggak usah dibawa-bawa. Gitu nggak usah. Ini kayak lagi atau misalkan kemana kayak gitu ya, pelan aja itu dia bergetar dan bisa terdengar suara. Ini cara pakai garpu. Kemudian yang ketiga, kelihatan nggak sih tulisan di belakang? Snellen chart yang nih ya, sampai belakang bisa baca ini huruf apa? Oke. Dari saya ke sana kira-kira berapa meter ya? 3 meter lah ya. Dan sebenarnya Snellen chart tuh bisa dibaca sampai 6 meter sampai ke sana. Yang ini, kalau yang ini mah baca. Yang belakang bisa baca nggak? Yang ini huruf apa? P. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya. Ini P, kemudian ini H. H. Nah itu berarti 3 meter setidaknya ya. 3 meter tuh ada yang bisa baca di baris paling bawah. Nah, OSC nanti kan kita ruangannya ini nih, station ya. Nggak mungkin kita, oke Bu, Snellen chart, ini apa Bu? Ya pasti baca lah gitu ya, pasti normal, pasti ini bisa baca. Langsung aja ke yang kecil-kecil ini. Tapi ini mah nggak usah, ini mah peraturan. Ini nih huruf yang ini nih, baris terakhir ya, baris nomor 15. Minta pasien baca. Huruf apa Bu? E. H. Oke, ya gitu ya. Jadi kan pasiennya kan dekat gitu ya. Ini Snellen chart. Kemudian ada lagi satu lagi Ishihara book test. Ishihara itu yang ini ya. Untuk apa? Ada yang tahu? Tahu. Cara pakai juga mahasiswa seringkali salah. Bentar ini. Dan bentuk yang bisa kita tes ke pasien gitu ya. Pertama-tama kita akan minta pasien untuk apa? Suruh apain pasiennya? Jadi bukan Bu ini warna apa, bukan. Mending kalau ini apa? Oke, ada yang bilang biru, ada yang bilang hijau kan gitu. Ini warna apa? Merah. Sekarang kalau misalkan pertanyaannya Bu ini warna apa? Kalian mau nyebut ini warna apa? Orange, magenta, terakota, kan banyak ya warna ya. Ini shade-nya macam-macam gitu. Ini nggak cuma merah, ada orange-nya, ada kuningnya. Kuningnya juga kuning apa? Apakah butter yellow atau apa gitu kan? Kita nggak gitu cara pakainya gitu ya. Oke, balik lagi ke yang tadi, yang paling gampang, halaman nomor 1. Ini ada angka berapa? 12. Kalau ini berapa Bu? 16. Enggak kelihatan. Saya ngetesnya yang di sini 16, ini 7. Oke. Nah, itu jadi instruksi yang kita kasih ke pasien tuh begitu gitu ya. Jadi bukan Bu ini warna apa, bukan, tapi ini ada angka, ada nomor berapa Bu gitu ya, 16, 7. Oke, tapi ada lagi yang bentuknya beda lagi. Bentuknya tuh begini. Bu ini ada angkanya nggak? Enggak. Dia bilang ada. Enggak, harusnya ini nggak ada angkanya. Ada angkanya nggak ada. Oke. Kalau ini kalian bisa lihat di sini ada X dan X ya. Nah itu suruh ikutin jalurnya. Coba tunjuk Bu jalurnya dari X ke X. Oke, sesuai ya jalurnya gitu. Jadi dia nggak nyasar dari jalur yang warnanya beda. Jadi ada jalur yang warnanya hijau sama backgroundnya warnanya merah. Nah harusnya ngikutin garis yang hijau itu, gitu ya. Nah itu ada beberapa jenis. Kalau misalkan pas lagi kenyataan gitu ya,
Ini kelihatan angkanya nggak ada huruf ya, ini angka semua. Ini 45, ini 2. Kalau ini dia bisa baca, kemungkinan yang lain bisa baca gitu ya. Apalagi yang tadi yang 12 kan kontras banget warnanya. Kalau ini aja nggak bisa baca, kemungkinan yang lain nggak bisa gitu. Jadi boleh kalian skip aja, terserah. Misalkan langsung ke yang ini, Bu ini bisa lihat angka berapa 574, oh udah cukup. Itu juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi misalkan nggak semua satu buku harus dites semua gitu. Jadi misalkan oh iya udah bisa lah ini mah. Nggak buta. Yang kelima, reflex hammer. Reflex hammer ada beda merek, beda bentuk nanti ya. Kalian kalau pakai ini untuk apa? Nah, salah. Kita lagi bahas saraf ya, bukan muskuloskeletal. Kalau kalian pakai ini tuh nanti ini gini gitu kan? Bukan, kita makanya sekarang nggak begitu. Reflex hammer yang di sistem saraf kita akan pakainya ini tumpul, ini tajam ya. Ini tajam, ini tumpul. Coba aja colok di kulit gitu ya. Ini kerasanya apa Bu? Tajam, sakit gitu ya. Kalau ini ya lembut, empuk gitu ya. Itu bisa. Atau pakai ini yang mereknya ini nggak tahu merek apa, yang bentuknya begini, ini lebih banyak fitur gitu. Ini di bawah ini ada brushnya. Gitu ya. Jadi ini bisa membedakan tekstur ya. Jadi kulit itu sebagai saraf sensori itu dia bisa membedakan tekstur. Oh ini kasar nih, kayak sikat gitu. Nah itu bisa dipakai. Atau misalkan kalian mau lebih ekstrim lagi yang tajamnya, kita bisa pakai yang di sini. Ini ada jarum. Paku apa sih ya. Jadi ini lebih tajam lagi. Sakit Bu, misalkan Mbak sakit Mbak, ini tajam. Nah itu berarti pasien bisa merasakan sensasi tajam, nyeri gitu ya. Itu bisa. Kalau ini Bu, ini rasanya apa? Lembut, misalkan tumpul gitu. Nah itu berarti kita menggunakan reflex hammer ini sebagai alat untuk mengkaji saraf, bukan untuk mengkaji refleks tendon, refleks sendi gitu ya, bukan untuk muskuloskeletal. Itu reflex hammer ya, ingat ya. Kalau lagi bahas saraf, cara pakai reflex hammernya bukan diketuk, tapi pakai yang tajam atau tumpul. Kemudian spatule ya, ada yang stainless, ada yang kayu, ada yang plastik, terserah mau pakai yang mana. Kalau misalkan kalian pakai yang ini, boleh dilapisin pakai kasa dulu gitu ya. Buat apa? Namanya tang spatule atau spatule lidah ya, berarti buat lidah gitu ya. Nanti lidahnya bakal dipencet-pencet pakai ini. Kemudian objek yang dapat disentuh seperti uang logam, tapi ini di sini nggak dipakai. Kemudian kapas, kalau nggak ada kapas tisu boleh, atau kasa juga boleh. Buat apa kapas? Merasakan sensasi lembut. Kemudian kom berisi air, tapi kayaknya nanti nggak akan kepake untuk OSCE gitu ya, karena nanti kita harus colok-colok mata pasien pakai kapas yang dibasahin air. Lidi cotton, nah itu tadi saya nggak ketemu lidi cotton di belakang, buat netesin tester rasa-rasa gitu ya. Misalkan ada bahan beraroma kuat atau bahan berasa kuat. Kalau beraroma berarti untuk hidung, penciuman. Kalau berasa kuat berarti untuk rasa. Nah, berasa kuat misalnya di sini ada gula, ada garam misalkan gitu ya. Nanti pakai lidi cotton tadi, dicolek, tempelin ke lidah pasien gitu. Jadi lidi cotton fungsinya untuk itu gitu ya. Kemudian sarung tangan. Nah itu untuk alat-alat, kebayang aja dulu ya cara pakainya gitu ya. Nah kemudian kita mulai ke tindakan. Pertama kita biasa mengecek program terapi medis, kemudian identifikasi kebutuhan klien, dan ketika datang klien kita harus mengucapkan salam terapeutik. Kemudian beritahukan klien prosedur tindakan yang akan dilakukan, mengatur dan menjaga privasi klien atau posisi klien agar nyaman bagi klien maupun perawat. Seringkali nanti kalau pemeriksaan saraf itu kliennya harus duduk gitu ya. Jadi kalau bisa ya pasiennya suruh duduk di pinggir kasur begini boleh, atau sandaran begini, berarti nanti perawatnya di sebelah sini gitu ya. Pokoknya akan ada banyak pemeriksaan yang perawat sama pasien itu harus hadap-hadapan gitu. Kemudian mendekatkan alat klien, cuci tangannya pakai alkohol atau hand scrub aja nggak apa-apa. Dimulai tahap kerja saraf 1.
atau olfactorius untuk pembauan atau penciuman, pembauan. Cara meriksanya, pasien disuruh tutup mata, ya, kemudian perkenalkan berbagai macam bau. Tapi caranya hidungnya satu persatu. Jadi tutup dulu sebelah hidungnya. Bu, ini bau apa? Tapi tutup mata juga ya. Bu, tutup mata, tutup hidung sebelah. Oke, udah tutup mata, tutup hidung sebelah. Bu, ini bau apa? Oh, bau minyak kayu putih misalnya. Nggak ada minyak kayu putihnya. Ini bau apa, Bu? Oh iya, minyak kayu putih. Oke, sekarang ganti. Misalnya ganti pakai kopi misalkan ya. Ini bau apa? Kopi. Oke, gitu ya. Sudah hidungnya satu sebelah. Sekarang hidungnya ganti, Bu. Tutup mata masih. Hidungnya gantian, ini bawa apa? Kopi. Ini bawa apa, Bu? Minyak putih, boleh. Tapi nggak usah juga bawa duren gitu. Satu ruangan kecil semua. Biasa aja yang bau-bau yang normal-normal aja gitu ya. Oke, itu untuk yang saraf satu. Kebayang? Kebayang. Saraf kedua, masih gampang tuh saraf. Saraf kedua optikus atau penglihatan. Penglihatannya nanti ada 3. Penglihatan sentral, penglihatan perifer, dan warna. Itu saraf kedua. Saraf sentral berarti yang tengah. Pasien disuruh apa? Disuruh membaca. Bu, kelihatan huruf apa, Bu? N. Oke. Oke, itu sentral. Cukup pakai Snellen chart ya. Di sini dituliskan normalnya Snellen chart dapat dilihat dalam jarak 6 meter gitu ya. Atau kalau mau pinhole juga boleh, tapi agak rempong. Kalau pinhole itu kertasnya harus digolongin begini, pasien suruh lihat satu gitu ya. Nanti ada benda apa gitu di sininya, atau misalkan kalian pakai tangan perawat gitu ya. Misalkan, Bu, ini nomor berapa? Angka berapa? Jari saya menunjukkan nomor berapa? 2 gitu, itu bisa. Itu pakai pinhole. Kemudian atau pakai Snellen chart kalau itu yang sentral. Sekarang yang perifer. Yang perifer berarti di pinggir, namanya juga perifer ya. Perifer ini berarti kita mengkaji lapang pandang. Lapang pandang ya, kemarin kayak waktu presentasi itu ada aja mahasiswa yang nyebutnya lapangan pandang. Lapang. Pandangannya yang lapang, pandangannya luas. Nah, lapang pandang perempuan sama laki-laki itu beda. Perempuan lebih luas dibanding laki-laki. Makanya kalau bisa nanti kalian ketemu pasien, kalau pasiennya perempuan pemeriksaannya perempuan, pasiennya laki-laki pemeriksaannya laki-laki kalau bisa gitu ya. Supaya nanti pas meriksa lapang pandang kata perawatnya perempuan, masih kelihatan, perawatnya laki-laki, pasiennya laki-laki. Udah nggak kelihatan lapang pandangnya, ya wajar gitu ya, orang laki-laki kan lebih sempit lapang pandangnya. Tapi malah kita bilang nggak normal nih gitu. Ya salah, karena ya kita perempuan, perawatnya lebih luas, itu wajar. Nah, itu caranya pasien diminta untuk menutup satu mata, kemudian menatap mata pemeriksa sisi lain. Contoh, misalkan siapa? Yuk. Saya sama-sama perempuan misalnya ya. Oke. Ada sini dia. Nah, Mbak siapa namanya? Dini. Mbak Dini boleh tutup matanya sebelah aja. Cara nutup mata itu kalau bisa jangan dipencet si bola matanya ya, jangan dipencet begini. Karena nanti pas udah selesai mata yang ini periksa, pas yang ininya burem ya. Jadi kalau bisa gini, nih gini aja. Tuh, tutup matanya gini ya. Nah, mata mbaknya lihat mata saya ya mbak ya. Gitu. Ya, jadi untuk memeriksa lapang pandang, mata pasien harus ke perawat gitu ya. Perawatnya pas pasien nutupnya yang sebelah sini, yang ditutup perawat sebelah mana? Apakah ini kan kiri ya? Kiri bukan? Iya. Apakah perawatnya ikut tutup yang kiri? Enggak, tapi yang sama, biar sama-sama meriksa yang sebelah sini gitu. Jadi pas lihat pasiennya nutupnya yang sebelah sini, ya udah perawatnya ikut yang sebelah. Oke, sekarang cara meriksa lapang pandang itu adalah letakkan jari tangan atau benda dan letakkan pada 8 titik arah pasien gitu ya. 8 titik itu maksudnya mana? Mbak masih bisa, mata saya ya mbak ya, masih bisa lihat benda ini nggak mbak? Masih. Ini? Masih. Oke, ini. Nah, ketika dia bilang masih, ini tuh beneran nggak, perawatnya sama nggak? Syarat pemeriksaan tentunya lapang pandang pemeriksa harus normal juga gitu ya. Dia bilang ini masih kelihatan, padahal matanya ke sini tapi ininya udah tinggi gitu ya. Dia bilang masih kelihatan. Pemeriksa wajib mengkonfirmasi, oh iya sih emang masih kelihatan gitu kan, harusnya. Oke, masih kelihatan. Ke atas oke lah. Sekarang ke samping, kanan kiri misalnya. Ini kelihatan mbak? Kelihatan. Oke, ini? Oke, kelihatan. Tapi mata harus tetap
saling pandang. Oke, ini udah oke ya. Sebelah sini sekarang. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan? Oke, ini sampai 8 arah, misalkan atas, bawah, kanan, kiri gitu ya. Mau serong sini, serong sini, serong sini, serong sini boleh gitu ya. Semua harus diperiksa. Oke, berarti lapang pandang normal. Sekarang mata satunya Mbak ya. Oke, skip aja lah ya. Gitu. Itu lapang pandang ya. Oke, terima kasih Mbak. Lapang pandang kebayang ya? Oke, mata pasien, mata perawat harus tatap-tatapan. Sekarang warna. Kalau warna pakai Ishihara. Ada sok gitu ya. Ishihara. Nah, Ishihara ini tadi apa nomor berapa Mbak? Angka 12. Berapa? Oke, 12. Kalau ini angka berapa Mbak? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Udah, good, cukup. Misalkan gitu ya. Misalkan waktunya gara-gara OSCE cuma 5 menit, udah 2 aja Mbak. Intinya dia bisa membedakan warna. Sudah saraf kedua ya, sentral, perifer, dan warna. Oke, sekarang saraf 3, 4, 6 digabung. 3, 4, 6 itu adalah saraf untuk gerakan mata ya. Gerakan mata meliputi gerakan pupilnya dulu. Habis itu nanti di bawahnya ada gerakan bola mata. Jadi pupil tahu ya, yang di tengah kan. Pupil kalau misalkan mau lihat dia bergerak berarti harus kita apain? Kasih cahaya. Harusnya ketika dikasih cahaya pupil akan mengecil. Nah itu berarti kalau kita mau ngetes saraf 3, 4, 6, kita caranya dengan menggunakan pen light. Pen light ini kita kasih cahaya di matanya, harusnya pupilnya mengecil. Kemudian kalau mau melihat gerakan bola mata berarti matanya suruh bergerak, melirik-melirik gitu ya. 3, 4, 6. Dimulai dari pemeriksaan pupil tadi, harusnya pupil itu bentuknya ya bulat gitu ya. Kalau manjang curiga dia keturunan kucing. Nah itu kemudian kita lihat juga refleks pupilnya, refleks dari cahayanya. Itu mah tulisan ini semuanya masih teori gitu. Nah ini tadi pencet ya ini. Berarti kita harus ada di depan pasiennya, kita lihat bola mata lihat bola mata pasiennya, lihat pupilnya. Ketika cahayanya datang, set gitu ya. Jadi harus dari samping nih, jangan langsung tiba-tiba begini gitu ya. Harus dari samping, set, biar kelihatan apa? Pas kelihatan pupil seret gitu tuh kelihatan sama kita gitu. Jadi kalau tiba-tiba begini biasanya kitanya juga nggak siap gitu. Si perawatnya tuh dari samping, set, pupilnya harusnya ngecil, ya kan? Sudah yang ini oke, yang ini. Si pasiennya disuruh lihat ke mata perawat. Oke, lihat ya Mbak ya, set, oke. Dah, itu gerakan pupil. Ada lagi gerakan pupil yang akomodasi. Jadi, konsensual. Jadi yang coba kita pakai kertas atau mau pakai tangan juga bisa sih. Dibatasin antara kanan dan kirinya. Ketika yang kanan disorot cahaya, kanan pupilnya akan ngecil. Yang kirinya gimana? Ikut. Normalnya itu ikut ngecil. Kan otak kerjanya kan kanan kiri ya. Gitu. Jadi itu untuk yang konsensual. Jadi ketika yang ininya dinyalain, perawatnya ngeliatin yang sebelah sininya. Gitu ya. Perawatnya ngeliatin yang sebelah sininya pasien ikut ngecil apa enggak gitu. Set, harusnya dia ikut kecil. Sekarang gantian. Ini harusnya ini ikut kecil. Gitu. Atau kalau ribet pakai kertas, pakai tangan aja lah. Bu maaf ya Bu ya, saya batasin dulu. Set, set. Gitu. Ya. Sudah nih refleks pupil ya. Sekarang gerakan bola mata. Sekarang pasiennya kalau tadi lapang pandang, matanya harus tatap-tatapan sama perawat. Sekarang kalau gerakan bola mata berarti matanya harus ngikutin benda gitu ya. Ibu sekarang ikutin gerakan gerakan ini ya, pulpen hijau ini ya Bu ya. Oke, ke sini Bu, ikut sini. Tapi kepalanya nggak boleh. Nggak boleh gitu. Bola matanya aja Bu, lirik. Oke, sini. Oke. Harusnya kanan dan kiri sama ya. Jadi sini ya udah, ini kan pasti ikut kan. Kalian nggak mungkin kan ininya doang. Ya kan sama pupil juga begitu gitu ya. Lirik sini, ini ke sini bisa Bu, sini. Oke, ikutin. Nah,
ya. Oke, kebayang saraf yang gerakan bola mata? Saraf berapa tadi? 3, 4, 6. Oke. Sekarang yang saraf 5. Saraf 5 pergerakan motorik untuk yang di area trigeminus atau rahang, ya, di rahang. Caranya adalah si pasien ini suruh menggigit keras-keras. Jadi boleh misalkan tangan perawat di rahang pasien gitu ya, atau rahang kalian sendiri aja masing-masing gitu ya. Suruh gigit gitu. Harusnya gigitannya sama kanan dan kiri. Kerasa gitu ya. Nah, kalau mau lebih jelas lagi kalian tuh sebenarnya bisa pakai kertas kecil gitu ya. Misalnya kertas nih seukuran gini aja ya, ke pasien suruh gigit yang kanan keras-keras gitu ya, terus ambil lagi yang beda, suruh yang kiri masukin nih ke gigi pasien, digigit gitu ya, digigit. Nah nanti kalian lihat jejak dari si giginya itu ya, apakah sama dalamnya. Misalkan yang ini kok cekongnya tipis, yang ini cekong banget gitu ya. Nah, ya kecuali kalau ompong ya. Berarti kalian bisa melihat bahwa kalau yang jejaknya tipis berarti dia gigitnya lemes. Kalau yang jejaknya dalam berarti dia gigitnya kenceng. Misalkan ini gitu ya, yang ini kok lemes nih kayaknya nih yang sebelah kanan misalkan gitu. Nah itu ketahuan dari cara menggigit kertas tadi gitu. Itu untuk yang saraf trigeminus atau yang di rahang. Kebayang ya? Oke. Atau kalian juga bisa mengetes refleksnya yang ada di saraf yang ada di area wajahnya. Pakainya apa? Kapas kering yang diusapkan ke wajah. Mau tadi mau pakai kapas atau mau pakai kasak, tisu atau mau pakai yang brush yang tadi. Oke, ini juga boleh. Caranya pasien coba pasien tutup mata dulu, tutup mata ya. Misalkan di swab gitu ya. Ini Bu kerasa di sebelah mana, kanan apa kiri? Di sini Mbak. Berarti dia bisa merasakan di area wajahnya. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi cara yang kedua nih. Pasien diminta matanya tuh ngelirik ke sana, nanti sebelah sini kita colok pakai kapas basah gitu ya. Kapas yang dibasahin air gitu ya. Bu ngelirik ke kiri bentar. Ini harusnya refleksnya apa? Kedip, ya kan? Nah itu kalau sudah ada refleks kedip berarti normal. Kalau misalkan dia tahu-tahu aja kita udah colek-colek dan tahu aja, berarti dia nggak ada refleks di situ. Coba itu ya. Terserah sih mau pakai cara yang mana, ekstrim atau yang mana ekstrim. Nah itu untuk saraf nomor 5. Bayang ya. Jadi pertama disuruh gigit. Karena rahang ya, kita suruh gigit, pasien suruh menggigit aja sendiri gitu. Atau menggunakan yang refleks di area wajah. Saraf 5, 6 kan tadi udah ya. Sekarang 7 ya facialis, artinya di area muka. Di area muka kita suruh pasien untuk angkat alis dua-duanya. Bisa Bu? Harusnya kalau dua-duanya ya, dua-duanya angkat ya. Suruh angkat dua-duanya, yang naik cuma satu. Nah itu berarti ada yang lemah sebelahnya. Tapi ada kan orang yang bisa angkat sebelah. Iya. Nah, ini Bu. Nah itu kalau dia disengaja. Kalau kita suruh ya, makanya instruksi dari perawat itu harus jelas. Kita suruhnya angkat dua-duanya. Angkat dua-duanya Bu. Gitu ya. Bisa Pak, bisa angkat dua-duanya bisa. Gitu ya. Harusnya kedua-duanya Pak. Atau misalkan kita suruh pejamkan mata, nanti si perawatnya itu nyuruh perawatnya itu akan memaksa membuka mata, tapi pasiennya harus bisa menahan gitu. Jadi misalkan gini, Bu, tutup mata, nanti saya coba buka, tapi Ibu tahan ya, misalkan gitu. Kayak tutup mata, harusnya gini, ya, harusnya tetap nutup. Dia ada berusaha gitu ya. Harusnya, normalnya. Tapi kalau orang yang sarafnya lemah, ketika misalkan Bu, saya coba buka, tapi Ibu harus tahan ya, langsung gini. Nah, berarti dia nggak bisa menahan nutup matanya gitu, berarti dia ototnya lemah di wajah gitu. Kebayang ya? Atau misalnya gerakan mulut seperti huruf U dan cek keluaran udara alias disuruh niup. Jadi tangan perawat di depan, Bu, tiup Bu, gitu. Ada nggak udara gitu? Oke, kalau kerasa berarti dia bisa. Ada penyakit yang saraf 7 lemah, apa namanya kemarin? Bell's palsy ya. Bell's palsy itu kalau disuruh niup
dia cuma sebelah doang, yang ininya nggak bisa misalnya gitu, lalu itu nggak akan keluar udaranya, nggak akan gitu, nggak akan gitu ya. Atau suruh menyeringai, senyum, nyengir, bukan senyum yang bukan kemayu bener, jangan kemayu gitu, bisa nggak gitu, nyengir gitu, menunduk, lihat simetris apa enggak. Kalau lemah sebelah ya dia akan senyumnya antara males, sombong atau capek. Bu, kalau misalkan ibunya males ya, kita kasih tahu lagi, Bu, ini buat meriksa saraf ya, Bu, jangan kemayu, jangan males ya. Nanti saya tulisnya nggak normal mau, Bu, gitu ya. Bercanda aja sama pasien mah, gitu ya. Suruh pasien untuk ya nanti kan ada periksa lidah, suruh keluar melet segala macam. Nanti pasiennya kalau malu-malu gitu ya, pasti akan ketemu pasien yang malu-malu ya. Nanti juga kalian kalau praktek pasti malu-malu, gitu ya. Nah itu coba dimotivasi pasiennya. Ayo Bu, nyengir yang benar. Saya mau lihat simetris apa enggak senyumnya, kanan kiri, gitu ya. Lebarnya sama apa enggak, gitu ya. Itu untuk yang fasialis. Saya sih curiganya presiden kita fasialis. Soalnya dia kalau ngomong cuma sebelah. Bu, coba aja perhatiin, Bu. Pak Prabowo kalau aja ditutup. Ada lagi satu lagi. Jadi di fasialis itu kalian bisa sekaligus memeriksa perasa, ya. Manis pakai gula, pahit pakai kopi aja yang ganti. Pakai kopi, kemudian asin pakai garam, asam kayak ekstrim banget ya pakai cuka ya. Pakai jeruk nipis aja lah gitu ya. Manis, pahit, asin, asam. Nah, cuma syaratnya adalah kalau kalian mau memeriksa rasa, ini saraf kranial sekaligus persepsi sensori sama ya cara meriksanya. Paling sedikit tidaknya menggunakan 3 macam rasa, dan penderita tidak boleh menutup mulut atau nggak boleh gitu. Jadi lidah itu harus keluar semua, kayak gini, nggak boleh malu-malu gitu. Mau netesinnya di mana rasanya? Cuma segitu doang. Lidah harus keluar semua. Jadi nanti pas kita nyobain 3 kan minimal ya. Manis misalkan, asam, asin. Nah itu seenggaknya kita punya titiknya banyak gitu. Kalau cuma apa yang mau dicolek gitu ya, gitu. Ibu yang gede, Bu yang gede, gitu ya. Nah itu. Kenapa nggak boleh gitu? Karena nanti kecampur semua. Ya, kecampur nanti gimana mau ngebedain rasa gitu kan. Jadi pasien pertama kalian jelasin dulu Bu, ini nanti lidah keluarin yang gede gitu, yang gede, nanti saya akan kasih rasa 1, 2, 3 atau 4 titik boleh gitu ya. Nah ibu nggak boleh ditutup mulutnya, lidahnya nggak boleh masuk ke mulut lagi, nggak boleh nggak dikecep-kecep gitu, nggak boleh Bu ya. Nanti cara ibu menjawab pertanyaan saya, nanti saya tanya, ibu ini rasanya apa? Caranya pakai kode Bu, gitu ya. Misalkan kode 1 manis, kode 2 pahit misalnya, kode 3 asem, kode 4 pahit, asin gitu ya. Itu boleh gitu ya. Atau misalkan pasiennya mbah-mbah gitu ya, udah tua gitu, terus bingung kalian nanti mbah-mbah bisa nggak ya ingat 1, 2, 3, 4 gitu ya. Boleh misalkan, Bu ini 2 rasa dulu ya, Mbah ini 2 rasa dulu ya. Kalau manis tangan kanan, kalau pahit tangan kiri. Tapi lidahnya nggak boleh masuk. Itu instruksi harus jelas dulu dari awal, ya. Instruksi harus jelas. Misalkan, oke, lidahnya keluar Mbah, gitu ya. Misalkan, oke, lidahnya udah keluar, kita colek lah. Misalnya di sini ada gula, ada garam. Kalau gula tangan kanan, manis gula tangan kanan, asin, asin tangan kiri. Pakai lidi cotton, nggak ada lidi cotton. Colek, taruh di lidahnya pasien. Apa Mbah, tangan yang mana? Misalkan gitu. Tapi pasiennya tuh gitu ya. Gitu nanti pemeriksaan tuh emang begitu, rada culun gitu ya kitanya ya. Misalkan, jadi pasien tuh kayak cuma tinggal merem, Nah, misalkan cuma 2 rasa, baru 2 rasa, ya udah Bu minum dulu atau kumur-kumur dulu, minum boleh itu ngebersihin ini ya. Misalkan mbah-mbah tadi ya. Sekarang yang pahit sama yang asam gitu ya Bu ya. Misalkan gitu. Ya kalau pahit yang ini, asam yang ini boleh. Gitu ya, 2 misalkan. Atau misalkan bisa 4, pasiennya masih muda gitu ya, masih oke lah, bisa lah dia disuruh nginget 4 jenis gitu boleh. Misalkan 1 manis,
ini pahit gitu. Kemudian asam, asin itu bisa. Ya. Gitu untuk yang saraf 7. Jadi saraf 7 itu tadi simetris apa enggaknya muka, dimulai dari alis, meniup, senyum gitu ya, sampai ke rasa. Itu yang di saraf 7. 8. Akustikus atau pendengaran, berarti pakai atau kalau mau simpel arloji. Arlojinya bukan yang digital tapi yang manual, apa sih? Analog. Tik-tik-tik-tiknya harus kedengeran di kuping gitu. Tapi kalau disabar susah karena suasana berisik misalkan ya, pakai garpu kalah. Ada 3 jenis, Rhine, Weber, dan Schwabach. Rhine itu adalah membandingkan penghantaran suara dari udara, melalui udara sama melalui tulang. Kalian pernah tahu permen lollipop yang ada lagunya? Ya. Nah, cara kerjanya sama kayak Rhine. Jadi cara makan permen lollipop yang ada lagunya itu kan kuping luarnya ditutup kan ya, terus nyalain permennya, masukin. Dia menghantarkan getaran suara dari tangkai lollipopnya itu melewat tulang tengkorak yang ada di dalam mulut gitu. Jadi sebenarnya tulang tengkorak kita bisa menghantarkan suara. Makanya tes Rhine juga begitu, dia membandingkan antara ini kan udah dibunyiin ya. Di sini ada suara, ada ditempel di tulang belakang telinga, harusnya masih ada gitu. Gitu ya, harusnya penghantaran antara udara dan tulang itu lebih kencang yang udara masih dengar, tulang udah nggak dengar, tapi udara masih dengar nggak? Masih, oh iya udah dengar gitu ya. Itu Rhine. Kemudian yang Weber itu membandingkan penghantaran suara kanan dan kiri. Misal dibunyiin, Bu, kedengeran nggak? Taruh di tengah muka dia gitu ya, tengah muka, terserah mau di jidat, mau di hidung, mau di ubun-ubun gitu ya. Bu, kerasa nggak getarannya? Ada sih suara kanan apa kiri, Bu? Dua-duanya normal gitu ya. Misalkan dibunyiin, Bu, ada suara nggak? Ini doang Mbak yang suara, berarti ininya lemah gitu. Ya dokter. Itu ya untuk Weber. Kalau Schwabach membandingkan antara pasien dengan perawatnya. Misalnya kasih ke pasien, Bu dengar perawatnya, oh iya bener ada. Dengar Bu, enggak dengar, pas perawatnya dengerin, ada kok gitu. Berarti pasiennya udah gitu ya, berarti pasiennya mengalami gangguan pendengaran gitu. Itu jadi Rhine itu membandingkan antara udara dan tulang. Kalau Weber membandingkan kanan dan kirinya pasien. Kalau Schwabach membandingkan pasien sama perawat. Ya perawatnya harus normal dulu kan. Kemudian saraf ke-9 dan 10. 9 dan 10 itu adalah untuk memeriksa di lak-lakan, bahasa Indonesianya apa sih? Bukan kerongkongan juga. Lak-lakan itulah, uvula kalau bahasa Latinnya, medis itu uvula. Jadi sekali lagi pasien tidak boleh jaim ya, tidak boleh jaga image. Bu, ini saya mau meriksa apa bahasa Indonesianya lak-lakan itu? Uvula Ibu. Jadi Ibu nanti buka mulut, kemudian nanti kalau saya bilang Bu keluarin lidahnya, Ibu keluarin lidahnya. Jadi buka mulut dulu, baru keluarin lidah. Karena ketika kita keluarin lidah, si uvula itu akan ngangkat. Harusnya ya. Nah, buka mulut dulu, gitu. Jadi kalau nggak kelihatan dalamnya, boleh pakai pen light. Bu buka mulut, buka gitu. Jadi buka mulut, oke, udah buka, kita lihat pakai pen light. Habis itu keluarin lidahnya Bu. Baru nanti kita akan lihat uvulanya bergerak apa enggak. Harusnya normalnya bergerak gitu ya. Kalau lidahnya ke bawah ya uvulanya ke atas gitu ya. Itu yang normal. Atau kita bisa mengecek juga refleks muntah. Jadi sekalian gitu ya, setelah kita melihat uvulanya bergerak, kita pencet belakang lidahnya pakai tong spatel. Tong spatel dibungkus dulu pakai kasa gitu ya. Ini posisinya gini ya. Ini yang buat menekan lidah. Bungkus dulu. Nanti kita kan pakai sarung tangan ya. Nanti kita masuk ke lidahnya pasien, kan lagi keluar tuh tadi habis diperiksa uvula kan lidahnya keluar. Pencet bagian belakangnya ini. Harusnya pasien akan gitu ya. Harusnya pasien akan refleks muntah. Harusnya ada gitu. Jadi
urutannya tuh biar satu rangkaian gitu ya, biar satu rangkaian itu. Bu, ini saya mau lihat pergerakan apa sih amandel apa menyebutnya ya kalau masyarakat tuh. Lihat amandelnya, ibu buka mulut, senterin ya, kemudian keluarin lidahnya bu. Nah, harusnya ufulannya naik atau amandelnya naik gitu ya. Habis itu bu, maaf ini saya mau masukin ya. Tahan ya, biarin aja bu, kalau ada mau muntah biarin aja gitu ya. Pencet bagian belakang lidahnya. Harusnya pasiennya begitu ya. Nah itu refleks muntah positif, berarti sarafnya normal gitu. Jadi satu rangkaian. Oke? 9-10 ya untuk glossopharyngeus dan pharyngeus. Kemudian saraf 11 aksesorius. Aksesorius berarti di otot leher dan bahu gitu ya. Sternocleidomastoideus itu pasien suruh tengok kanan kiri. Kerasa nggak di sini ada otot yang ketarik gitu ya. Pasiennya perawatnya megang leher pasien. Bu, tengok kanan, tengok kiri gitu ya. Tenggeleng kanan, tenggeleng kiri. Kemudian di bahu trapezius atas itu periksa dengan kita tekan. Si pasiennya suruh bahunya angkat tapi kitanya meken. Gitu. Ya, jadi Bu, ini saya pegang bahu ibu ya. Ibu coba angkat bahu yang kanan. Tapi kitanya tekan tangannya gitu. Dia bisa nggak melawan itu? Dia harusnya kerasa ada usaha dari pasien untuk angkat bahu. Atau kalau mau dua-duanya aja sekaligus ya Bu, angkat Bu bahunya. Kadang kalau lemes sebelah ya yang kerasa sebelah. Gampang kalau otot aksesorius ya, otot saraf aksesorius ya, otot bahu dan leher itu untuk saraf nomor 11. Terakhir saraf 12 atau hipoglossus. Hipoglossus lebih gampang lagi, suruh pasien ngomong yang berakhiran huruf R alias ular melingkar di atas pagar bunder wur. Bisa nggak Bu? Bisa ular melingkar di atas pagar bunder wur. Oh bisa, ya udah selesai sudah untuk pemeriksaan saraf nomor 12. Karena dengan kita ngomong itu berarti kan lidahnya bergetar ya, berarti dia lidahnya fleksibel. Nah sekarang gimana kalau ketemu yang cadel? Ya kan, ular. Kita nggak bisa ngecek. Akhirnya kita bisa nyuruh pasien untuk menggerakkan lidahnya. Bu, melet aja deh kalau gitu, ibu cadel ya? Iya, melet aja deh ke bawah, atas, kanan, gitu. Suruh pasien menggerakkan lidahnya, bisa apa enggak? Jangan-jangan pas disuruh ke sini lemes, gitu ya, lemes sebelah. Nah itu, jadi pertama kita R aja dulu. Kalau R-nya udah lancar, udah. Kalau R-nya ternyata cadel, baru kita suruh gerakan lidah kanan kiri atas bawah, muter-muter gitu. Untuk saraf nomor 12. Sudah bayang semua? Ibu udah selesai pemeriksaannya, saya rapikan dulu alatnya gitu ya. Kemudian salam lagi, cuci tangan, berdoa boleh gitu ya. Terus dokumentasi. Sudah deh, ada yang mau ditanyakan?